Bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pada kegiatan ini saya akan menjelaskan tujuan untuk terkait dengan kegiatan praobservasi. Kegiatan praobservasi ini adalah tujuannya itu untuk memberikan sebuah asesmen ataupun sebuah tujuan kegiatan pra ataupun sebelum pelaksanaan observasi. Kegiatan praobservasi ini untuk bertujuan untuk diskusi terkait dengan hal-hal yang akan disampaikan saat pembelajaran. Yang pertama, saya ingin bertanya terkait dengan tujuan pembelajaran hari ini. Kira-kira tujuan pembelajaran hari ini itu peserta didik itu mampu seperti apa? Jadi tujuannya sendiri agar siswa mampu memahami materi yang kami sampaikan, yaitu materi tentang pengelolaan pupuk organik cair, serta mampu memahami tentang materi zat pengatur tumbuh. Lalu juga kami juga akan melaksanakan praktek pembuatan ZPT, di mana nantinya diharapkan siswa mampu untuk memahami serta mempraktekannya. Itu tadi terkait dengan tujuan pembelajarannya ya Mas. Jadi ada beberapa produk yang nanti yang dihasilkan oleh siswa SMK Negeri 1 Sekampung ini ya. Iya. Kemudian yang kedua itu tuh area pengembangan yang hendak ingin dicapai atau produk yang akan dicapai itu seperti apa? Untuk lingkup produk ini maksudnya seperti apa? Jadi kayak area pengembangannya ini apakah cukup di SMK, lingkup dari siswa-siswa SMK, kemudian nanti menghasilkan produk atau hal-hal yang seperti apa? Untuk lingkup kecilnya Pak, untuk lingkup kecilnya mungkin di lingkungan sekolah dulu ya Pak ya. Mungkin karena kami mengajar di SMK Negeri 1 Sekampung, jurusannya ATPH pertanian ya Pak ya. Lalu lingkup kecilnya untuk untuk siswa agar lebih paham lah Pak. Lingkup kecilnya di siswa dulu Pak, di tingkat sekolahan. Mungkin untuk lingkup lebih luasnya, mungkin apabila siswa ini sudah memahami apa yang telah disampaikan oleh kami, mungkin di rumah bapaknya seorang petani mungkin ingin membuat misalnya zat pengatur tumbuh, mungkin bisa dipraktekkan di rumah seperti itu Pak. Artinya mulai dari lingkup sekolah dulu ya Mas. Dari lingkup sekolah dulu. Kemudian nanti kita bertingkat ke jenjang yang selanjutnya. Iya benar Pak. Kemudian strategi apa Mas yang akan dipersiapkan untuk pembelajaran di hari ini? Untuk strategi yang mungkin akan kami sampaikan atau mungkin kami laksanakan, yaitu yang pertama mungkin kita akan memberikan materi dengan bahan tayang. Lalu kemudian juga waktu akan melaksanakan pembelajaran mungkin akan kita selingi dengan sedikit kuis gitu Pak, untuk mengasah apakah sebelum dikasih materi ini kira-kira sudah pernah mendengar belum ini Pak, siswa-siswa ini pernah mendengar atau belum. Lalu kemudian kita akan berikan materi, lalu kita akan berikan post test, mungkin pretest dulu dan bentuk kuis kan Pak. Mungkin kalau kita memberikan kertas mungkin agak bosan juga siswa Pak, makanya kami akan melaksanakan dengan kuis games gitu Pak, yang berkaitan dengan materi yang akan diajarkan. Lalu setelah pembelajaran, lalu kita akan berikan post test dengan konsep yang sama.
Kemudian selanjutnya itu tuh media apa yang akan digunakan untuk kegiatan pembelajarannya? Untuk media yang kami gunakan yaitu bahan ajar yaitu pakai menggunakan bahan tayang dari laptop ke proyektor gitu Pak, lalu kemudian dengan alat peraga Pak, praktek. Kita menggunakan alat langsung Pak, bahan langsung. Kira-kira kapan akan melakukan pembelajarannya tersebut? Untuk pembelajarannya Di tanggal berapa mungkin akan melakukan pembelajaran tersebut? untuk pembelajaran akan dilaksanakan di tanggal 17 Juli. Oke, kalau gitu terima kasih Mas Umar untuk kegiatan praobservasi ini. Semoga pembelajaran kegiatan praobservasi ini berjalan lancar dan pembelajarannya dapat mencapai tujuan pembelajaran. Terima kasih Mas. Dari masalah. Baiklah, langsung saya buka aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada pagi hari ini sesuai yang telah disampaikan pada hari Selasa kemarin, kita akan melaksanakan praktek pembuatan ZPT. Untuk merefresh sebentar, saya akan menanyakan apakah itu ZPT? Ada yang bisa jawab ZPT? Apakah itu ZPT? Zat pengatur tumbuhan. Hah? Zat pengatur tumbuhan. Tumbuhan? Tumbuhan apa tumbuh? Tumbuh. Zat pengatur tumbuh. Zat pengatur tumbuh. Zat pengatur tumbuh itu yaitu zat yang mengatur pertumbuhan tanaman. Kemarin dijelaskan zat pengatur tumbuh itu ada berapa? Zat pengatur tumbuh? 5. Apa saja? Auksin, hidrokinin, gibreal, asam amino, Satu lagi. Untuk satu lagi itu etilen. Sebelum saya melanjutkan prakteknya, nanti saya akan berkenalan dulu karena mungkin kemarin saya belum berkenalan. Perkenalkan, nama saya Sumadi Prabowo, saya dari P4S Tari. Saya bersama pastor saya yaitu Danur Asiti mengajar materi tentang pertanian di P4S Tari. Lalu langsung saja kita akan langsung melaksanakan praktek pembuatan ZPT. Saya mau minta tolong untuk maju salah satu 2 atau 3 orang untuk membantu praktek. Ayo maju ke bawah ya. Jadi hari ini kita akan membuat ZPT zat pengatur tumbuh yang terbuat dari bahan-bahannya seperti yang dilihat di depan, yaitu ada air kelapa, lalu lidah buaya, tauge, terus bawang merah, lalu ini tetes tebu, dan ini E4. Untuk saya sedikit menjelaskan mengapa bahan-bahan ini dapat digunakan sebagai ZPT. Untuk air kelapa sendiri ini mengapa bisa digunakan sebagai zat pengatur tumbuh karena dalam kandungan air kelapa ini mengandung hormon auksin, ghrelin, serta seperti ini, dan di mana hormon ini sangat berperan penting dalam pertumbuhan tanaman. Lalu kemudian ada kecambah atau toge juga mengandung hormon auksin, sitokinin, dan ghrelin. Lalu bawang merah juga mengandung hormon auksin. Mengapa? Karena bawang merah. Itulah mengapa karena bawang merah biasanya digunakan dalam proses penyetekan, karena kandungan hormon di dalam bawang merah ini sangat
bagus untuk mempercepat pertumbuhan akar, sehingga sangat bagus digunakan untuk proses penyetekan. Lalu kemudian ada lidah buaya juga sama, mengandung hormon auksin stomatogerin yang berperan bagus dalam pertumbuhan tanaman. Sebelum memulai, saya akan sedikit bertanya, apa sih kegunaan hormon auksin tanaman? Apakah dia bisa jawab? Kuat. Perempuan ayo. Auksin. Yang laki-laki yang terjawab. Auksin. Di depan? Gak ada. Atau auksin berperan dalam perkembangan akar. Jadi sangat bagus sekali diberikan untuk diberikan mulai dari proses perencanaan sampai proses vegetatif tanaman. Mungkin langsung saja saya akan melakukan prakteknya. Bahan-bahan yang digunakan yaitu kelapa, terus lidah buaya atau kita bawang merah. Nanti bahan-bahan ini akan dihaluskan dengan menggunakan blender, lalu akan dicampurkan dengan air kelapa. Mungkin langsung saja untuk pertama yaitu dihaluskan dulu. Bahannya seperti tauge. Ini karena blendernya kecil, ya mungkin bisa berkali-kali untuk proses penghalusannya. Untuk bahan-bahan ini dihaluskan menggunakan blender. Lalu bahan-bahannya telah dihaluskan lalu dimasukkan ke dalam guliden. Nantinya semua bahan-bahan yang telah disiapkan ini akan dihaluskan lalu akan dimasukkan ke dalam untuk bahan-bahan yang digunakan seperti bawang merah, lidah buaya, dan tauge ini masing-masing 200 gram 2 on. Goreng
Lalu selanjutnya dihaluskan jadwalnya. Ada yang tahu apa kok bahan-bahannya harus dihaluskan? Ya betul. Bahan-bahannya mudah terurai oleh bakteri. Lalu setelah bahan-bahan ini dihaluskan, lalu kemudian kita akan menambahkan empadan kolase. Ada yang tahu gunaan kolase untuk apa?
Buat makanan enggak? Makanan. Ada kalkulasi. Fungsi dari molase ini adalah untuk sumber makanan bakteri yang akan kita berikan. Yaitu dan sumber bakteri yang kita gunakan yaitu EM4. Jika manis Berikan lalu tuangkan molase ke dalam sok kabeh. langsung ya. Banyak semua. Disorang. Apa? Enggak. Ini ZPT ini bisa digunakan di tanaman apa saja ini, baik perkumpulan maupun tanaman pangan. Mungkin di rumah bapak ibunya yang punya tanaman bisa diaplikasikan karena ini sangat bagus sekali. Yang pertama karena ini bahannya organik, jadi dia tidak menimbulkan residu kimia sehingga aman untuk pertanian. Yang kedua juga bahan-bahannya mudah dicari, mudah ditemukan sehingga lebih ekonomis serta karena bahannya dari bahan organik dia lebih ramah lingkungan. Tadi ada yang bisa jawab kenapa difermentasi? Berat? Mengapa? Ini kalau jasinnya nggak bakal basis ya. Oh, dia mati ya. Kalau indikatornya jadi, dia tidak berbau busuk. Karena bakterinya hidup. Itu mengapa menjelaskan kenapa kok bahan-bahan itu bisa berbau busuk karena bakterinya mati. Penyebab bau itu karena bakterinya mati. Tidak ada yang bisa jawab? Ya. Baik, kenapa bahan-bahannya perlu difermentasi? Karena kalau misalnya bahan-bahan tadi, bahan-bahan mentah tadi lalu diaplikasikan itu akan sulit tanaman untuk menyerap hormon stalsudan yang terkandung di dalamnya. Mengapa perlu dilakukan proses fermentasi untuk mengurai bahan-bahan tadi yang telah dibuat supaya lebih mudah diserap oleh tanaman. Baik, ini demikianlah proses pembuatan desain pengatur tumbuh. Sekali lagi jika ada yang ingin ditanyakan silakan ditanyakan. Ditanyakan? Ini belakang? Ya. Bahan-bahannya apa sih tadi? Benar bahwa kami berharap dari pembuatan ZPT ini siswa mampu memahami lebih baik dalam mempraktekannya baik di sekolah maupun di luar sekolah. Karena bahan-bahannya yang sangat
simpel, mudah dicari, mudah ditemukan. Kami berharap siswa mampu mempraktekannya. Ada tambahan dari Ibu dulu? Sedikit menambahkan ya, kenapa sih kok DVD muda tidak bisa diaplikasikan langsung atau kita siramin aja langsung, nggak usah kita campur dengan air. Nah, karena bahan-bahan ini sebenarnya begitu panas untuk tanaman nggak bakalan kuat kalau cuma kita siramin di DVD langsung. Jadi sebagai perantaranya yaitu kita menggunakan air dan campur dengan sedikit air itu kalau kita dengan DHL itu pasti si DPT-nya menyalakan lampu yang begitu terang. Nah untuk itu dia nggak bisa dipakai di tanaman langsung, jadi harus campur dengan air untuk meredam. Memberikan efek yang tidak buruk saya bukan anak tersebut. Itu teman-teman, ada yang mau menanyakan? Tanya aja. Nanti kalau kalian di tema tadi kita bakalan membuat kayak gini, kita bakal kayak gini juga, kayak membuat JPT, POC, padat dan kalau JPT kan ke hormon. Ada yang menanyakan? Jadi mau ditanyakan? Selain dari ini nggak apa-apa. Ada yang lain. Apa jadi yang mana tadi? Kamu yang ada? Panas. Disiram mau disiram. Mau aplikasinya sudah disiram, bocor. Ini nanti kan kalau sudah jadi disaring dulu, disaring, baru dikasih air dan dilawat atau Mas, uya pos 100% jadi. Apa? Uya pos 100% bisa jadi. 100% sudah jadi. Bisa paling buka Bisa, mungkin jadi apa mungkin nggak jadi pasti ada, kemungkinannya kecil. Selama proses pembuatannya sesuai, jadi. Sehari maksimal 2 hari. Tidak luas loh. tapi juga nggak yang kedua kita kalau empat yang penting kalau di sini masih bisa keluar ya yang ada masih bisa kan jadi nggak apa-apa 2 hari sekali buka 2 hari sekali buka kemarin Bu Vera prakteknya jadi juga tapi pakai rebus toge sama jeruk kacang sebenarnya bahannya itu ada di sekitar kita. Kemarin jeruk kacang juga masih bisa ada. Jeruk kacang panjang. Kalau nggak ada yang jauh itu nggak apa-apa. Di jalan. Kalau sama mereka sering PR ya. Lagi mau ditanyakan apa itu? Ada yang minat PKL di sana di metro? Haji
Kecil pindah ke metro sini Bu. Biar terus ada kerjasama. Biar Apabila sudah tidak ada yang ditanyakan, berarti selesai sudah proses pembelajaran semua proses pembelajaran dari pertama sampai hari ketiga. Kami dari P4S mohon maaf apabila ada penyampaian materi maupun dalam bentuk kata kami dalam penyampaian praktek ada yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Uma setelah melakukan kegiatan observasi hari ini tadi saya ada melihat beberapa terkait dengan evaluasi mungkin ya. Nah, tujuan dari pasca observasi ini kita untuk berdiskusi bersama apa yang mungkin saya amati dan kemudian nanti yang Mas Uma rasakan saat pembelajaran, jadi harapannya tercapai suatu tujuan pembelajaran yang tercapai. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Mas Uma. Yang pertama itu bagaimana Mas gitu perasaan Mas Uma sebagai pembelajar, sebagai pendidik dalam hari ini dan pembelajaran terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi itu juga. Ya baik Pak. Untuk ini setelah saya melaksanakan pembelajaran di kelas Pak, saya melihat siswa mungkin kalau siswa akan diberikan bahan tayang saja Pak, mungkin cuma dijelaskan saja, mungkin siswa akan bosan Pak. Tapi kami di kelas kami sedikit diberikan selingan seperti yang saya katakan sebelumnya, sebelum pembelajaran kami berikan kuis, kami berikan apa ya Pak ya, reward Pak, reward apabila ada siswa yang mampu menjawab pertanyaan dari kami, yang mampu memahami apa yang kami sampaikan, kami akan berikan reward Pak, supaya siswa lebih memahami Pak, lebih memahami dan tidak merasa wajib gitu Pak. Jadi dia apa ya? Jadi siswa itu dengan keinginan sendiri itu dia ingin tahu gitu Pak. Kemudian yang kedua, bagaimana pelaksanaan pembelajaran, apakah sudah sesuai dengan rencana awal? Mungkin dari persentasenya apakah sudah sesuai? Untuk pembelajaran sudah sesuai sih Pak. Mungkin untuk persentasenya hampir 95% sudah sesuai. Hampir 95% sudah sesuai ya Mas ya? Sudah tercapai artinya. Tercapai ya Pak. Yang selanjutnya itu apa yang menjadi kendala saat pelaksanaan pembelajaran ini? Kendala mungkin karena dengan lingkungan yang baru ya Pak, ya, lingkungan yang baru, kita juga kan orang baru gitu Pak, mungkin ada sedikit adaptasi saja sih Pak mungkin Pak. Namun itu bukan menjadi kendala yang besar karena apa ya, siswa juga mampu Pak kooperatif bisa mengikuti materi yang kami sampaikan. Oke, yang selanjutnya kompetensi yang ingin dicapai kira-kira setelah proses pembelajaran ini harapannya itu seperti apa? Untuk kompetensi yang kami harapkan setelah pembelajaran ini siswa mampu memahami materi yang kami sampaikan, khususnya materi yang kami sampaikan tentang pengelolaan organik padat dan zat pengatur tumbuh Pak, masih tentang zat pengatur tumbuh.
Artinya semoga yang menjadi kompetensi yang ingin dicapai itu tuh semoga bisa tercapai Mas ya. Iya, Karena Pak. dari pembelajaran kan sudah mencapai 95% Ah, gitu tadi. Kemudian nanti saya ingin bertanya mungkin harapan atau refleksi Mas. Refleksi itu kayak semacam review kembali yang akan dilakukan selanjutnya ataupun harapannya setelah dari proses observasi ini seperti apa kira-kira harapannya? Jadi untuk harapan kedepannya Pak ya dari pembelajaran ini mungkin untuk kerjasama antara SMK Negeri 1 Sekampung dan P4 FB Lestari itu terjalin hubungan Pak, hubungan saling menguntungkan, ada feedbacknya lah Pak. Jadi siswa SMK ini mampu menangkap, menerima materi yang kami sampaikan sehingga siswa juga mampu untuk memahami dan mempraktekannya di lapangan Pak. Harapan kami juga siswa ini bukan hanya di sekolahan saja Pak, materi itu diterapkan Pak. Kalau lebih baik lagi bisa diterapkan di masyarakat Pak, di lingkungan sekitarnya bisa seperti itu Pak. Untuk kami juga Pak, karena kami juga pusat pelatihan ya Pak ya, untuk capai keberhasilan itu apabila siswa itu mampu Pak menangkap dan melaksanakan apa yang telah kami sampaikan. Karena seperti itu ya. Ya, terima kasih Mas. Semoga harapannya itu tuh kita tetap terjalin kerjasama dari SMK 1 Sekampung terhadap P4 FB Lestari supaya ini kan memang sudah tahun kedua. Tahun kedua hubungan kerjasama ini terjalin. Semoga nantinya kami tetap menjalin hubungan kerjasama terhadap P4 FB Lestari. Terima kasih sebelumnya Mas waktunya yang sudah diberikan terkait dengan kegiatan pasca observasi ini. Semoga tujuan pembelajaran tersebut juga akan benar-benar tercapai di kegiatan saya. Sama-sama. Terima kasih Mas ya. Baik, Pak. Terima kasih Mas ya. Iya, Pak.